Rescuer. Nah, halo Sobat Spansat, selamat datang di YouTube Spansat Indonesia. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang event yang kemarin baru aja, nggak kemarin sih, maksudnya minggu kemarin yang baru saja kita laksanakan gitu. Ini jatuhnya lebih ke recap ya? Iya betul, ini recap. By the way, kenalan dulu deh. Halo, nama aku Zahra Terehani, kalian bisa panggil aku Zahra. Halo, aku Naya. Nah, jadi kita langsung aja kali yang ngomongin. Betul. Nah, kita bakal nge-recap event ini. Event ini namanya apa sih, Zahra? Event ini namanya Gocha High Angle Rescue Challenge. Jadi kita melaksanakan acara ini by the way 3 hari, dari tanggal 23 Januari sampai 25 Januari. Dan kita bekerja sama dengan PLN UIP 3B Sumatera. Mungkin sebelumnya mereka udah pada tahu juga kali ini beberapa, karena kan kemarin kita juga ada live di YouTube. Nah, ini Instagram juga ya. Dan Instagram, dan inilah nih Sobat Spansat yang mau kita recap gimana serunya acara kemarin gitu. Karena ini kan kalau kalian tahu ya, ini tuh PLN Sumatera ya. Jadi mereka semua tuh datang ke Spansat dari kayak cabang-cabang mereka gitu loh, dari Padang, Medan, Palembang, terus Bengkulu, terus ada banyak deh pokoknya. Kalian udah pada tahu Gocha Shark ya? Gocha Shark. Nah, ini dia Gocha Shark. Kalian bertanya-tanya nggak ini untuk apa gitu? Nah, ini dia, kita akan kasih tahu. Jadi Gocha Shark itu sebenarnya intinya adalah untuk menolong seseorang yang jatuh dari ketinggian. Tergantung lah di ketinggian, jadi nggak sampai tanah gitu loh Sobat Spansat. Ini memang cocok banget untuk para pekerja di ketinggian yang seperti kayak tower gitu. Betul. Nah, ini sangat memudahkan sih. Jadi kan kayak pasti ada golden time-nya. Sebelum golden time ini, kalian bersama regu kalian tuh masih bisa nolongin teman kalian yang tergantung dari ketinggian ini sambil nunggu paramedik. Betul. Nah, dari si Gocha Shark ini akhirnya kita membuat event Gocha High Angle Rescue Challenge. Jadi tim-tim yang datang dari PLN UP 3B Sumatera ini, mereka membuat tim berisikan 3-5 orang gitu. Nanti akan ada satu sebagai korban, satu lagi sebagai rescuer. Nah, yang sisanya itu bakal jadi groundman yang nunggu di bawah tuh. Kita langsung aja ya, di hari pertama ini di kelas, dan jujur kita kaget banget karena semangat mereka tuh semangat banget guys. Kayak pagi-pagi tuh udah powerful. Yes, selamat pagi. Mereka ini yel-yel per tim, ini untuk membangkitkan semangat dari Sumatera sampai ke Jakarta, biar semakin berapi-api untuk mengikuti challenge ini. Nah, setelah mereka yel-yel itu, ada sambutan-sambutan dari PLN, dari PT Spansat. Betul. Oh, dari ini kita nggak cuma event secara offline aja ya, tapi kita juga online. Kita ada Zoom meeting dengan teman-teman yang ada di Sumatera, teman-teman PLN yang nggak ikut ke Jakarta. Terus kita juga ada live di YouTube. Mungkin kalian yang depan nonton juga. Habis ada pembukaan, mereka lanjut kayak ada pemberi materi gitu dari Padev, trainers untuk HSE kita, seputar Gocha Shark Rescue Kit dan kayak penjelasan singkat TKBT training gitu. Dan penggunaan lanyard juga kayak basic itu dikasih tahu. Pokoknya ini tuh lebih ke materi, lebih ke theoretical gitu. Kenapa materi ini dikasih juga, ini sebagai salah satunya penilaian-penilaian yang akan dinilai nantinya di challenge ini. Iya, jadi nggak cuma bekal aja buat teman-teman yang akan berlomba, tapi emang kita juga jadikan itu sebagai poin-poin penilaian untuk memilih pemenangnya. Gitu. Setelah itu ada refreshment, mereka ada break, terus setelah break itu kita langsung ke belakang ya, ke site. Ya, tapi sebelumnya itu ternyata masih berlanjut Naya. Kamu ingat nggak? Ya? Karena materinya itu peserta PLN ini cukup aktif. Jadi kayak nanya banyak, dan itu bagus banget sih. Karena kayak berarti tadinya mereka
antusias gitu. untuk mengikuti challenge ini. Ya antusiasnya tuh besar gitu. Dan mereka juga nanya-nanya seputar ketinggian, bahkan sampai jadinya sharing-sharing juga kan dengan Pak Dev ini. Baru habis itu kita ke site training yang ada di belakang gedung Spansit Indonesia. Pertama itu kita ngelihat demo produknya si Gocha ini secara langsung yang digunakan oleh tim Spanset. Jadi mereka biar tahu dulu nih gimana cara gunain yang benar. Terus juga yang tadi materi dibawain Pak Dev di kelas, kita coba praktekkan di sini. Jadi di site tuh udah dipakai, terus dikasih tahu caranya, dan itu sekalian ngasih lihat juga ya, ternyata emang bener bisa loh nyelamatin orang kurang dari 15 menit. Betul. Sampai turun ke bawah itu. Karena emang berguna itulah si Gocha ini. Shark ini gitu. Habis itu baru deh lanjut, nggak lama ya karena emang itu di situ udah jam 3-an ya, jam hampir jam setengah 4-an. Itu langsung kita kocok. Langsung ambil nomor urut tuh. Jadi setiap tim itu ngambil nomor kayak lagi arisan gitu lah. Iya. Lanjut aja langsung ke hari kedua. Moment of the trip. Yes, ini hari kedua, hari dimana kita memulai challenge ini. Jadi ini full challenge, nggak ada yang nggak ada di kelas, jadi langsung ke site. Jadi untuk challenge ini dibagi 2 waktu, sebelum makan siang dan sesudah makan siang, yaitu dari jam 9 sampai jam 12 dan jam 1 sampai jam 5 sore. Mereka di hari kedua ini antusias mereka tuh makin besar karena ini dia nih inti acaranya nih. Betul. Mereka di challenge kan, mereka maju untuk mendapatkan untuk menjadi pemenang gitu. Dan mengimplementasikan hal-hal yang udah mereka pelajari kemarin. Nah ini contohnya nih, pas lagi mereka naik, ini mau deg-degan banget ya pas lagi ini kita pun yang nonton juga ikut deg-degan kok guys, karena kan di sini ada orang yang tergantung beneran, terus ini juga ada orang yang nyelamatin, jadi kayak kalau mereka salah itu juga agak fatal ya. Tapi tenang aja, di sini kita udah semuanya safety untuk menjalani challenge ini karena ada ambulan juga udah disiapkan. Kita nyiapin paramedik. Oh, dan sebelum mereka naik ke tower pun kita tuh ada cek tensi dulu karena itu juga salah satu syarat ya. Salah satu syarat untuk naik ke ketinggian tuh harus dicek dulu tensinya. Dan hari itu cuacanya terik banget ya sih? Betul. Padahal H-1-nya itu hujan. Kita sempat deg-degan tuh soal cuaca juga. Sumpah itu kayak panas, tapi justru itu dia yang membakar semangat para anak PLN ini. Dan ternyata cukup cepat juga ya, karena mereka mempelajari ini berarti dengan cepat dan bagus juga. Kayak satu tim cuma berapa menit kurang lebih ya, setiap tim itu 7-8 menit gitu, atau 7-9 menit gitu. Mereka tuh bener-bener perhatiin ternyata. Lincah banget. Kan itu naik tower tuh lumayan loh, dan setiap langkah di tangga itu mereka tuh harus pindahin lanyard mereka. Jadi mereka nggak cuma asal naik, tapi tuh setiap naik lanyard satu pindahin, satunya lagi dipindahin. Terus di sini tuh ada 4 juri ya. Ada 4 juri, 2 dari PLN, 2 juga dari Spanset. Nah jadi lomba ini dimulai pada saat rescuer ini naik. Itu udah mulai dinilai, terus juga pada saat naik tangga mereka ini pertama lanyard, bagaimana cara mereka menggunakan lanyard dan mengoper dari satu ke satu, karena kan itu full faktor kan. Terus juga bagaimana mereka tetap menyadarkan korban sampai atas, baru mereka lepas Gocha Shark yang mereka tenten seperti tas sekolah, ditaruh di atas, lalu mereka mulai set up Gochanya, alat penyelamatannya. Lalu habis itu barulah mereka turun, dijatuhin dulu. Gochanya dijatuhin dulu. Baru si rescuer ini turun menghampiri si korban dan memotong tali dari si korban ini agar bebannya berpindah ke si rescuer ini. Itu sebenarnya mudah tapi agak tricky ya Naya. Iya, agak tricky karena sempat juga dikatakan pas lagi di training dulu tuh di hari pertama, kalau rescuer pun bisa jadi bahaya juga untuk yang lagi diamankan gitu, untuk yang lagi ditolong. Makanya emang benar-benar harus paham, harus super hati-hati
Jadi ini tricky sih, harus super hati-hati tapi harus cepet juga. Betul. Dan sebenarnya yang jadi tantangan juga ini apa Naya? Pas lagi aku kemarin tanya-tanya ke si para peserta, karena tower kita kan ini kan mengangkat gini. Jadi pada saat nurunin itu agak cukup sulit karena mereka kayak tergoyang dan masuk ke dalam ini itu agak cukup susah karena apalagi kalian membawa korban loh. Ini Jadi aku 2 orang di satu tali gitu dan mereka harus pangku, betul. Pas lagi kita nonton di depannya pun ini agak cukup susah ya karena mereka tuh ada yang terpontang, terpontang ke samping sini. Betul. Jadi emang itu salah satu yang jadi kesulitannya. Tapi kalau mereka aplikasikan di saat mereka kerja itu berarti berguna banget loh karena tower listrik kan emang kayak gitu kan maksud aku. Jadi emang mirip banget. Jadi pembelajaran juga secara langsung. Ini hitung-hitung sekalian belajar prakteknya menggunakan alat rescue gitu. Teman-teman dari Sumatera ini, dari PLN Sumatera ini mereka tuh sangat amat suportif. Betul. Jadi pas ada tim lain yang naik, terus tim yang menunggu tuh menyoraki, menyemangati. Jadi semakin seru, semakin kayak ini yang challenge nih, kayak lomba beneran yang ada penonton supporternya. Iya benar-benar. Itu kayak seru banget sih. Iya, jadi bersemangat juga. Dan mungkin mereka juga bersemangat gara-gara ditonton para atasan mereka di Zoom meeting Naya. Oh iya. Karena kan kita Zoom meeting kita live juga secara langsung ke daerah tower. Nah terus lumayan keren lagi apa Naya? 11 tim ini bisa selesai dalam 1 hari. Oh iya. Padahal ekspektasi dari Random ini 2 hari. Jadi dibagi 3 kali. Ya kan? Ternyata mereka cepat banget ya. Dan tadi kita bilangnya nih mereka lincah, mereka cepat nangkep cara pakainya. Itu tuh jadi 12 tim ini dalam 1 hari selesai. Nah terus di hari kedua ini setelah 11 tim udah selesai semua lomba, kita capek. Kita ada foto-foto bareng. Terus habis itu mereka istirahat ya. Balik ke hotel. Benar. Nah, untuk menikmati Jakarta. Nah sebelum kita lanjut ke hari ketiga, kita tonton dulu keseruan mereka di hari kedua dengan wawancara yang sudah kita ambil ya. Iya boleh, ini dia cuplikannya. Persiapan yang sudah kita lakukan, kita sudah mencoba mengenal alat juga. Kita mencoba bagaimana menggunakannya sebelum kita praktek. Kita juga udah berusaha maksimal, berdoa juga tentu pastinya. Inilah yang kita telah lakukan maksimal yang kita bisa. Walaupun kedepannya bakal lebih baik lagi. Setelah kita sering menggunakan alatnya, mereview alatnya, intinya jam terbang di alat ini kita sudah lebih baik lagi. Untuk persiapannya terutama fisik, jadi kami sebelum melakukan pertandingan, kami pasti istirahat yang cukup, makan yang sehat juga. Jadi sebagai penunjang untuk aktivitas hari ini, itu untuk persiapan fisiknya. Kalau untuk persiapan perlombaannya, yang pasti kami menganalisa juga kegiatan-kegiatan yang sebelumnya ini. Nah, disediakan video juga prakteknya, jadi itu kami pelajari. Jadi kami juga menyusun konsep-konsep apa yang akan dilakukan, tekniknya gimana. Kami mengurutkan kembali apa aja tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Kemudian kami membagi tugas masing-masing, satu sebagai rescue dan satu sebagai korban. Kami melakukan persiapan, kami di nomor urut 9, jadi kami mengambil beberapa tindakan-tindakan yang salah dari tim 1 sampai 8. Itu kami buat jadi persiapan kami untuk memperbaiki. Ya walaupun memang masih ada hal-hal mungkin yang masih kurang, tapi karena ini masih first time bagi kami di tempat seperti ini, kami rasa persiapan kami sudah cukup matang. Jadi rescuer ya, cukup menegangkan. Ini pengalaman pertama saya. Tadi sempat agak kesulitan sedikit karena ada alat yang belum pernah saya pakai. Tapi alhamdulillah personil sudah aman, sudah turun semua, korban juga bisa diselamatkan. Untuk abang korban gimana bang? Oke, saya tadi berperan sebagai korban. Alhamdulillah untuk penyelamatan walaupun agak terkendala sedikit, tapi berhasil diselamatkan dengan aman. Kemudian saya sebagai korban juga merasa aman dan selamat dengan prosedur yang telah kita dapat selama di pelatihan. Nah itu dia cuplikan dari teman-teman di hari kedua ya, sangat antusias bukan? Nah di hari ketiga ini karena udah tidak ada peserta yang akan naik lagi, jadi kita langsung ke kelas kayak evaluasi dari Padev seputar kemarin peserta apa sih yang missnya, apa yang masih kurangnya, masih
ya seenggaknya biar mereka pada saat pulang kembali ke Sumatera untuk bekerja lagi, mereka udah tahu gimana cara menggunakan GoCashak yang benar setelah praktek challenge kemarin. Oh sebelumnya kita juga lupa bilang nih Naya, mereka mengikuti Gocha High Angel Rescue Challenge ini mengadakan ini Karena kita tuh sekalian merayakan bulan K3 Iya. di bulan Januari ini ya? Iya, betul. Atau bulan Februari? Januari sampai Februari. Nah di sini langsung ada pengumuman lah ya. Oh ya, ini dia nih yang Tunggu itu mungkin dari selesai ya. Betul. Nggak bisa tidur nggak sih Zahra memikirkan siapa yang menjadi pemenang? Siapa yang kembali ke Sumatera dengan perasaan bangga setelah memenangi Gocha High Angel Rescue Challenge ini? Betul, tapi harusnya udah bangga semua sih, Iya, betul. karena Berhasil menyelesaikan challenge ini. Nah, ini dia pemenang-pemenangnya, kita tampilin ya. Setelah pengumuman itu kita ada sambutan-sambutan ya. Betul. Via Zoom dari PLN Pusat, terus dari PLN Sumatera juga, Spansat juga ada. betul. Jadi kalau udah pengumuman, tandanya mereka udah senang juga. Udah tahu juga, udah lega nih. Dan memang sengaja ini nggak sampai sore ya Naya, karena kan juga Mereka full harus- time kan. Ada yang langsung balik, ada juga yang masih ingin jalan-jalan di Jakarta. Tapi sebelum pulang, kalian udah nonton pastinya video TikTok. Kita ada entertain ya. Iya. Kita ajak mereka untuk membuat TikTok. Kalian bisa lihat deh pokoknya video TikTok keseruan kita di TikTok dan Reels Instagram kita. So itu officially selesai acaranya. Iya, Sambutan yay, kita. that's great. Kita seneng banget dan 3 hari itu sangat berkesan ya buat kita ya Zara. Kita benar-benar standby terus tuh selama acara, jadi kita ngerasain banget semangat mereka, kita ngerasain antusias mereka. Pokoknya seru deh. Kita juga kenal-kenalan sama mereka karena memang kan dulu mereka saudara jauh kita juga ya. Pokoknya seru banget ya, sangat berkesan sih buat aku pribadi, mungkin buat Zahra juga. Nah mungkin kalian juga ada kali Naya yang mau nih sama timnya untuk mengadakan challenge ini, kalian juga bisa berkolaborasi dengan Spansat Indonesia untuk mengadakan challenge ini. Mungkin kalian nggak mau GoCashak, mungkin kalian mau Gocha CRD, Gocha original itu bisa banget. Atau lomba yang lain. Betul. Pokoknya mau kolaborasi apapun, kita sangat open ya Zahra. Iya. Kalian sama tim kalian bisa hubungi sales @spansat.co.id. Tuh, hubungi aja sales@spansat.co.id. Kalian aktif aja tuh, hubungi sales kita, ajuin. Nanti kita bakal consider untuk berkolaborasi lagi. Iya. Atau kalian juga masih sekolah, masih di universitas, kalian juga bisa email kami untuk kami datang ke sana untuk jadi mentor sebagai bekerja di ketinggian. Pokoknya kalau kalian mau ada tanya-tanya seputar Spansat Indonesia, kalian bisa Berkolaborasi. langsung ya tanya soal Spansat, terus kolaborasi, mungkin apapun lah, apa soal produk, kalian tuh bisa langsung hubungin ke Instagramnya Spansat Indonesia @spansat.id, atau kalian bisa langsung hubungi sales kita. Itu aja sih mungkin dari kita ya untuk menceritakan event 3 hari yang sangat spesial dan seru banget. bersama PLN UIP 3B Sumatera. Yaudah, terima kasih sudah menonton video ini sampai di detik ini. Ya, sampai sejauh ini. Kita thank you so much banget buat kalian. Thanks a lot kalian. Kita sangat mengapresiasi waktu yang sudah kalian luangkan untuk menonton video ini. Mungkin kita akan bikin lagi ya video seperti ini. Nextnya mungkin kita akan cerita tentang nggak cuma event aja ya, kita akan cerita kegiatan Indonesia atau lainnya kan lah. kepo sama karyawan-karyawan lainnya. Pokoknya jangan lupa subscribe, nyalain notifikasi, jangan lupa juga like, comment, dan share ke teman-teman kalian. See you! Dadah! Sampai jumpa lagi! Bentar Zara. Sebelum kalian matikan videonya, kita ada kesan-kesan dari teman-teman yang kemarin ikutan event ini. Ini dia cuplikannya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Natalia Hasibuan, saya dari PLN UIP 3B Sumatera.
Teman-teman, kami happy banget bisa collab dengan PT Spanset Indonesia untuk menyemarakan Bulan K3 Nasional tahun 2024 kali ini atau tahun ini, karena ini menjadi momen pertama untuk PLN UIP 3B Sumatera mengadakan event lomba penyelamatan dari ketinggian. Karena kemarin tahun 2020 kalau nggak salah ya, kita ada pengadaan untuk alat penyelamatan dari ketinggian GOCA itu dari PT Spanset, dan tahun ini kita sengaja mengadakan lomba ini untuk boleh semakin memantapkan kompetensi dari teman-teman di lapangan, khususnya teman-teman tim pemeliharaan yang karena pada dasarnya PLN itu kan lebih banyak bekerja di ketinggian ya untuk area ketenaga listrikannya. Jadi kami sangat bangga bisa kolaborasi dengan PT Spanset untuk mengadakan event kali ini, dan harapannya tahun depan bisa semakin lebih baik. Ada inovasi-inovasi baru lagi yang bisa kita hadirkan untuk menambah kompetensi, dan tentunya melalui event ini kita sekaligus knowledge sharing buat teman-teman dari PLN seluruh Indonesia yang bisa pantengin atau yang ikutin link channel YouTube untuk perlombaan 1 sampai dengan 2 hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah nonton dan yang sudah kasih support. Semoga tahun depan bisa lebih baik lagi. Tunggu aja di tahun 2025 event berikutnya. Thank you. Perkenalkan, nama saya Dede Iskandar Syaputra. Saya dari PLN UIP 3B Sumatera. Saat ini sebagai Asisten Manajer Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keamanan di UIP 3B Sumatera. Kami berterima kasih kepada PT Spanset Indonesia yang bersedia ya memfasilitasi kegiatan ini di terkait dengan Hike Rescue Challenge, GOCA Hike Rescue Challenge. Ini di Spanset Training Facility di Marunda. Jadi instruktur dan fasilitasnya sangat baik. Dengan training ini kita bisa meningkatkan kembali ya kompetensi teman-teman ketika bekerja di ketinggian, dan kami mendapatkan pengalaman-pengalaman baru untuk mensinkronkan ya standar-standar dari PLN dan PT Spanset Indonesia, sehingga kita bisa memunculkan ide baru untuk meningkatkan safety ketika bekerja di ketinggian. Mungkin untuk pesan-pesannya mungkin ya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada ilmu baru di Spanset boleh kita sharing-sharing lagi. Terima kasih PT Spanset Indonesia. Halo, nama saya Samuel, saya representasi dari Spanset Indonesia. Kesan dan pesannya untuk acara ini adalah kita sangat berterima kasih sudah mendapat kepercayaan dari rekan-rekan PLN UIP 3BS Sumatera. Jadi harapannya ke depan kita sangat-sangat berharap bisa menjadi mitra yang baik bagi rekan-rekan UIP 3BS dan juga dapat menjadi total solution untuk lingkungan kerja yang ada di UIP 3BS. Thank you.